Galian daripada pihak PTPN 4 dan rumah warga tertutup pemandangannya, tampak depannya dengan tanah-tanah yang dibuat di depan rumah ya. Dan warga kita dapati keberatan dengan semua perbuatan dari pihak PTPN 4 ini. Keluhan tak ditanggapi oleh pihak PTPN 4, masyarakat Nagori Pematang Silampuyang, Huta 1 Ladang Kongsi, kunjungi kantor redaksi sumutpost.id, Pematang Siantar, sumutposttv.id. Pada hari Sabtu 18 Februari 2023, kantor redaksi sumutpost.id yang beralamat di Jalan Saribu Dolok, Kota Pematang Siantar, kedatangan masyarakat Silampuyang untuk menyampaikan pernyataan sikap terhadap PTPN 4 Unit Marihat. Hal ini dilakukan karena menurut mereka pihak PTPN 4 tidak menanggapi keluhan masyarakat terkait penggalian parit baru yang cukup luas dan panjang di batas desa mereka, yang mana akibat dari adanya galian tersebut berdampak negatif kepada masyarakat sekitar. Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah meluapnya air ke pemukiman warga di saat hujan turun. Atas dasar itulah, perwakilan paguyuban warga Pematang Silampuyang mendatangi kantor redaksi sumutpost.id. Pada saat siang hari ini kita berada di kantor sumutpost.id. Saya Horas Yanturi, sarjana hukum, master teologi, mendapatkan kunjungan daripada warga Pematang Silampuyang, ya, khususnya dari desa mana kita Pak? Dusun Ladang Kongsi, Dusun Kampung Huta 1 Ladang Kongsi. Mereka memiliki keluhan mana adanya penggalian parit oleh PTPN 4 yang berdekatan dengan dusun mereka, sehingga pada saat banjir datang mereka akhirnya merasa tidak nyaman, sampai-sampai tingkat erosi dimungkinkan beberapa rumah bisa akhirnya hanyut. Mereka begitu resah dan mereka sebelumnya sudah mengirimkan kami ke redaksi beberapa video saat hujan datang. Tapi sebelumnya kita coba saling mengenal dulu narasumber kita ini. Silakan mulai dari Pak Kadus dulu, Pak. Ya, nama. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak kita Peduli untuk menyempatkan memperkenalkan diri. Nama saya Suryadi Sudalali, tempat tinggal saya di Huta 1 Ladang Kongsi. Saya sebagai gamot di Huta 1 Ladang Kongsi. Baik, terima kasih. Oke, ada warga kita juga, silakan perkenalkan diri. Nama saya Haryadi, tinggal di Huta 1 Ladang Kongsi. Oke, silakan Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Sarwedi, tinggal di Huta 1 Ladang Kongsi, Kelurahan Nagori, Pematang Silampuyang. Ingin menyampaikan beberapa keluhan kepada sumutpost.id. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Sucianto. Saya tinggal di Huta 1 Ladang Kongsi. Kebetulan desa kami saat ini sedang kami berjuang untuk mengenai isolasi padat dari kebutuhan industri Nusantara. Oke, baik. Sumutpost.id hadir menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi rakyat untuk kita bisa teruskan, karena pemerintah kita, negara kita, bahkan para pejabat semuanya harus mulai memikirkan apapun yang diperbuat, kepentingan dan kesejahteraan rakyatlah yang harus diutamakan. Baik, saya coba akan lebih bertanya maksud dan tujuan orang Bapak datang, karena di sini saya dikasih beberapa lembar surat yang mereka sudah pernah kirimkan ke pihak perkebunan. Dalam hal ini di surat ini Bapak Manajer
Kebun Unit Marihat CQA Sistem Updealing Anam Marihat, ya. Pada intinya surat ini ya dengan nomor 332/08/0703/2023 pembuatan pengalian air dari kebun updealing apa ini Pak ya? Updealing Anam ya. Blok 99T. Nah, di sini mereka keberatan karena air itu akhirnya memenuhi pemukiman mereka. Luapan air asal datang hujan memenuhi pemukiman mereka, dan yang mereka harapkan di sini dalam surat ini agar dibuat pengalian air, ya, pengalian air dan penggalian parit isolasi supaya ditunda. Nah, oke. Dan ada yang mereka sudah sampaikan 3 yang menjadi tujuan mereka datang ke kita, pernyataan sikap paguyuban warga Pematang Silampuyang. Boleh Pak langsung ke poin-poinnya dibacakan Pak? Boleh ya. Ini tuntutan kita dari Huta 1 Ladang Kongsi Nagori Pematang Silampuyang. Yang pertama, agar pihak PTPN menata paret isolasi dengan baik, dan harus dipastikan warga tidak mengalami dampak daripada negatif seperti bukti video yang sudah saya kirimkan kepada redaksi sumutpos.id. Yang kedua, agar penggalian yang mengakibatkan adanya timbunan tanah di depan rumah warga segera dirapikan, karena perbuatan tersebut tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Ketiga, menolak arogansi PTPN 4 Unit Marihat yang tidak peduli dengan penderitaan dan ketidaknyamanan warga Pematang Silampuyang, tepatnya di Dusun 1 Ladang Kongsi. Saya kira itulah tuntutan warga yang kami sampaikan kepada PTPN 4 Unit Marihat, tidak muluk-muluk. Terima kasih. Oke, jadi saya akan lebih perjelas Pak, ya. Kapan itu paret isolasi dekat perkampungan Ladang Kongsi digali? Tanggalnya saya kurang pasti, namun digali dari saat ini kurang lebih 7 hari yang lalu atau 8 hari yang lalu digali. Paret isolasi, batas kampung ataupun batas jalan digali Pak. Menurut yang Bapak ketahui, tujuan daripada PTPN 4 menggali itu karena itu tentunya bukan cuma di kampung orang Bapak, tapi sekeliling yang berhubungan dengan kebun. Namun karena dekat perkampungan orang Bapak, secara tidak langsung mendapatkan dampak lingkungan. Nah, kalau dari apa yang Bapak ketahui, apa maksud daripada penggalian tersebut? Maksud daripada penggalian tersebut yang saya tanyakan kepada PJ Pak ya, petugas jaga ekskavator, dia mengatakan paret isolasi itu digali agar ternak tidak akan masuk. Untuk penggalian paret isolasi itu terserah PTPN membuat paret, karena itu di lingkungan HGU mereka. Tapi yang kami sayangkan Pak, kenapa di perbatasan kampung Huta Ladang Kongsi itu tidak ada musyawarah? PTPN 4 minimal ke Bapak kami, yaitu Bapak Kepala Desa, untuk bermusyawarah bagaimana solusinya menghadapi atau mengatasi agar tidak terjadi luapan air yang dampak daripada galian tidak mengalir ke perkampungan. Seandainya ini terjadi, maka kampung kami akan mengalami kebanjiran. Itu Pak. Oke, jadi artinya dalam hal ini lewat nanti wawancara ini disiarkan lewat live streaming atau TV online daripada sumutpos.id kepada pihak PTPN 4 dari keluhan warga ini. Pak, penggalian paret itu seharusnya kan ada juga himbauan pemberitahuan ya, dan juga ada perhitungan dampak dari penggalian itu apa. Jadi ini ada warga kita, warga negara Indonesia, di mana mereka mengalami ketidaknyamanan, dan bukti-bukti video ini juga nanti akan kami tunjukkan di TV online yang kami akan bagikan. Nah, jadi dengan sangat, ayo ya, aset daripada PTPN 4 bukan cuma lahan perkebunan, tapi masyarakat itu juga adalah aset. Dan tidak ada pemerintahan tanpa ada penduduk atau warga.
kami dari Sumut.id tetap akan coba menjembatani ada titik temu, ada solusi positif, dampak positif untuk warga, dan kita juga akan dukung pihak perkebunan ya dengan dampak positif warga juga akan memberikan dampak positif kepada pihak perkebunan. Apalagi kami coba bertanya betapa di dekat lingkungan atau dusun mereka ini semuanya cukup tertata, tidak pernah ada kehilangan dari pihak perkebunan di sana. Ya, ini hal-hal yang positif. Bahkan kami minta dengan sangat ya agar PTPN 4 juga boleh ya hasil atau dana cesernya bahkan harus diberikan ke salah satu adalah penduduk warga dusun tersebut. Tapi jangankan dulu dana ceser Pak, mereka mengeluh nih Pak. Ya, Pak Jokowi bilang semua kebijakan itu harus pro rakyat. Maka posisi Pak Jokowi juga selalu berkata bukan lagi ganti rugi, tapi ganti untung. Tapi warga ya ladang kongsi Huta 1 ini mereka resah ya, dan tolong dengan sangat agar dibuat kebijaksanaan yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Ini yang diharapkan oleh warga. Demikian Dari Pematang Siantar, sumutpostv.id melaporkan.